Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-14 untuk mata kuliah kewirausahaan, saya ingin menjelaskan tentang yang namanya risiko bisnis. Ada beberapa hal yang terkait dengan risiko bisnis. Yang pertama, dari aspek pengertian dan konsep tentang risiko bisnis. Nah, kalau kita memulai suatu bisnis, ini membutuhkan yang namanya suatu keberanian. Ya, hal ini juga terkait dengan hal-hal yang ingin kita capai dalam kaitan dengan bisnis yang akan kita jalani. Harus ada suatu tekad, harus ada suatu manajemen, harus ada suatu strategi. Nah, namun jika kita melaksanakan semua itu bukan berarti ada suatu jaminan ya bahwa kita akan terhindar dari risiko usaha atau risiko bisnis. Nah, dalam perkembangan kita berbisnis, tentunya beberapa hal yang kita hadapi seperti kendala atau kesulitan, baik yang kecil maupun kendala yang tergolong besar. Nah, kendala tersebut itu biasanya kita sebut sebagai risiko usaha atau risiko bisnis. Nah, selain mendapatkan keuntungan dalam berbisnis, tentunya ada kemungkinan kita juga mengalami suatu kerugian. Nah, bahkan bagi suatu usaha yang telah sukses sekalipun, bukan tidak mungkin ada yang namanya risiko-risiko atau kendala yang dihadapi. Nah, risiko bisnis atau risiko usaha memang tidak dapat dipisahkan dari dari hal-hal yang terkait dengan bisnis. Ya, ketika memiliki suatu usaha, kerap kali risiko itu muncul. Ini tidak hanya disebabkan oleh faktor individu atau karyawan, namun juga bisa terkait dengan faktor manajemen, faktor strategi, atau sistem perusahaan yang kurang baik, atau bisa saja ada suatu kebijakan yang bisa mempengaruhi perusahaan. Nah, namun dalam kaitan dengan kewirausahaan, ya, jika Anda berbisnis, nah tentunya harus selalu siap untuk menghadapi yang namanya risiko bisnis. Jadi dikatakan oleh Dennis Waitley, life is inherently risky. Ya. There is only one big risk you should avoid at all costs, and that is the risk of doing nothing. Artinya, hidup ini berkaitan dengan yang namanya risiko. Namun satu risiko yang paling besar yang harus dihindari adalah risiko tidak melakukan apapun, ya. Jadi nggak melakukan apa-apa itu adalah risiko yang paling besar yang harus dihindari. Jadi kalau kita berbisnis ya tentunya harus bisa mengalami hal-hal yang terkait dengan yang namanya risiko. Nah, risiko di dalam suatu usaha atau bisnis ini bisa juga diartikan sebagai suatu tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang bisa saja tidak terduga ya, dan atau memang tidak diharapkan. Nah, munculnya risiko pada bisnis memang tidak bisa muncul dari hanya satu faktor. Banyak faktor ya yang mempengaruhi yang namanya risiko bisnis. Pertama, adanya ketidakpastian secara ekonomi atau economic uncertainty cause. Kemudian ketidakpastian disebabkan oleh alam. Ya, ini nature uncertainty cause. Yang ketiga adalah ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia atau human uncertainty cause. Ya. Nah, kemudian ada hal-hal yang terkait dengan risiko bisnis. Yang pertama adalah mengenai kategori risiko bisnis. Nah, jika dilihat dari sisi kerugian yang diakibatkan dalam usaha, ada dua kategori yang dikelompokkan, yaitu adanya risiko spekulatif dan juga risiko murni atau pure risk. Risiko spekulatif adalah suatu risiko yang dengan adanya dua kemungkinan yang terjadi, yaitu peluang untung atau peluang rugi. Ya, ini misalnya paling gampang adalah di bisnis yang kita lakukan dalam kaitan dengan saham, ya. Dalam IPO atau initial public offering, itu di saham perdana, kita beli saham.
ada kemungkinan pada waktu nanti di pasar sekunder ya, itu sahamnya bisa saja naik, bisa, tapi bisa juga akan turun. Nah, ini adalah namanya risiko bisnis spekulatif. Nah, banyak hal kita dalam kaitan dengan yang namanya pandemi COVID ya. Kita menginvestasikan untuk membuat masker. Nah, ternyata sekarang masker sudah hampir tidak diwajibkan lagi umpama ya. Sehingga tentu saja pembeli atau konsumen itu tidak lagi membutuhkan masker dalam jumlah yang banyak ya. Kemudian ada namanya yang kedua adalah risiko murni atau pure risk ya. Hal ini terjadi dan berdampak misalnya pada kerugian. Namun jika tidak terjadi, ini tidak akan mengalami kerugian ataupun keuntungan. Akibatnya bisa terjadi apa yang disebut dengan break even ya. Ini adalah tentang yang namanya risiko murni. Nah, kemudian jenis-jenis risiko ini cukup banyak. Paling tidak ada 11 yang saya sebutkan. Pertama adalah risiko produksi. Ini ada yang produk yang cacat, ya, kemudian jumlahnya tidak pas atau ada komplain dalam kaitan dengan pelanggan. Kedua adalah risiko pemasaran. Nah, ini berkaitan erat dengan proses marketing dan juga pemasaran produk. Yang ketiga adalah risiko SDM. Nah, seringkali ya kita memiliki bisnis yang telah berkembang dengan baik, diperlukan adanya bantuan untuk menjalankan usaha ini dengan adanya SDM yang kita rekrut. Namun biasanya kadang-kadang juga muncul masalah ya terkait dengan SDM, misalnya sifat pekerja yang kurang baik ya, ada yang malas, ada yang kurang bertanggung jawab, ada yang kurang motivasi, ada yang tidak jujur. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari risiko SDM. Kemudian ada namanya risiko finansial. Nah, jadi di sini adalah terkait dengan keuntungan-keuntungan yang dalam kaitan dengan perusahaan. Juga kita harus mengetahui walaupun di satu sisi kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar, di lain sisi kita bisa saja mengalami kerugian. Nah, ini adalah namanya risiko finansial dan ini yang harus juga diperhatikan. Yang kelima ya, ini adalah risiko lingkungan ya. Jika ya tidak jarang ya risiko lingkungan juga muncul, misalnya ada jenis usaha yang di bidang makanan, ada limbahnya ya. Nah, kemudian dalam kaitan dengan lingkungan adalah seperti plastik ya, bungkus plastik yang ada aturan-aturan untuk yang tertentu yang atau dilarang ya. Nah, selanjutnya adalah risiko teknologi. Nah, ini muncul biasanya mengenai terkait dengan alat ya, peralatan-peralatan atau teknologi yang digunakan dalam kaitan dengan proses produksi. Kemudian selanjutnya adalah risiko permintaan pasar. Nah, kesuksesan tidak menjadi jaminan akan langgeng yang dalam waktu yang cukup lama. Nah, ini banyak pasar yang bisa saja berubah karena pasar itu adalah suatu hal yang dinamis ya. Orang bisa berubah suatu saat tidak menggunakan suatu produk lagi walaupun dulunya sangat populer atau terkenal. Kemudian ada namanya risiko perbaikan. Nah, jika kita ingin melakukan perubahan atau perbaikan, nah ini tentunya banyak risiko-risiko yang harus dipikirkan. Kemudian ada risiko kerjasama. Nah, ini kaitan dengan partner atau mitra yang dalam berbisnis. Nah, tentunya di satu sisi kalau kita dapat bisnis yang bagus ya, artinya orang yang baik, ini bisa menguntungkan. Tapi di lain sisi kalau mitranya tidak jujur, mitranya kurang baik perilakunya, maka kita akan mengalami kerugian. Nah, ini risiko kerjasama penting juga. Kemudian risiko peraturan pemerintah. Nah, ini dalam kaitan dengan bisnis tentunya banyak hal yang terkait dengan peraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung dari perjalanan bisnis kita. Kemudian yang terakhir adalah risiko pengembangan aset. Nah, ketika telah mencapai suatu kesuksesan awal, pastilah terdapat keinginan untuk memajukan ya atau scale up ya. Dan dalam upaya ini bisa saja terjadi kerugian-kerugian jika kita salah dalam melakukan pengembangan atau diversifikasi usaha. Nah, langkah-langkah dalam mengelola risiko bisnis. Pertama, harus kita bisa mengidentifikasi risikonya apa. Kemudian kita melakukan urutan-urutan atau ya rankingnya berdasarkan nanti tingkat-tingkat kerugiannya. Kemudian bagaimana kita melakukan suatu pengendalian dari risiko tersebut ya. Nah, ini ada banyak ya dalam kaitan dengan pengendalian risiko, kita melakukan risk avoidance atau menghindari risiko, kemudian kita juga bisa melakukan mengurangi risiko, bisa saja memindahkan risiko ya. Nah,
Ada juga yang namanya menerima risiko, tapi bagaimana kita menerima risiko itu untuk bisa kita minimalisasi. Kemudian juga kita bisa melakukan yang namanya monitoring dan review. Nah, kemudian hal yang penting dalam kaitan dengan risiko bisnis adalah bagaimana kita melakukan pengendalian risiko. Nah, risiko yang bisa dikendalikan, risiko yang tidak bisa dikendalikan, ini kita harus lihat dan bagaimana kita bisa melakukan pengendalian terhadap risiko tersebut. Nah, kemudian yang menurut saya penting untuk diketahui adalah bagaimana kita melakukan analisis dan manajemen risiko bisnis. Manfaat yang paling penting adalah pertama sebagai bahan untuk evaluasi dan keputusan usaha, kemudian dalam rangka untuk peningkatan produktivitas dan keuntungan, kemudian kita juga memudahkan dalam estimasi biaya, dan juga yang keempat adalah bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan ya. Ini hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam kaitan dengan materi risiko bisnis. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.